Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasser Abdullah Ramadan. Saya di sini bersama teman saya Darel Ajni Fareji dan Zaki Alwan Firjatullah. Di sini akan mempresentasikan hasil hasil analisis karakteristik pohon terhadap serapan CO2 atau karbon dioksida. Latar belakang dari kami memilih judul tersebut adalah seperti yang kita ketahui, pohon merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem yang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida. Nah, pohon besarnya serapan karbon dioksida ini dipengaruhi oleh karakteristik fisik pohon, yang dimana kami di sini mengumpulkan data, diameter, dan kerapatan kayu dianalisis secara statistik. Dataset penelitian kami adalah kami mengumpulkan 200 data pohon, yang dimana variabel independennya adalah diameter pohon dan kerapatan kayu, dan variabel dependennya adalah serapan karbon dioksida. Dari hasil statistik, dari perhitungan kami, statistik deskriptifnya adalah diameter pohon memiliki rata-rata 5,59, mediannya adalah 4, dan simpangan baku ya adalah 4,48. Untuk kerapatan kayu rata-ratanya adalah 35,79, mediannya 0,7, dan simpangan bakunya adalah 73,16. Dan serapan karbon dioksidanya memiliki rata-rata 0,68, median 5,26, dan simpangan baku adalah 0,14. Selanjutnya ada distribusi data. Histogram digunakan untuk melihat sebaran data, di mana histogram serapan CO2 menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada nilai rendah, sementara hanya sedikit data yang memiliki nilai serapan CO2 tinggi. Dan histogram diameter menunjukkan bahwa ukuran diameter pohon tidak seragam, dengan variasi ukuran yang cukup lebar antar pohon. Lalu, box plot digunakan untuk mendeteksi pencilan. Dengan box plot diameter menunjukkan adanya variasi ukuran pohon, namun pencilan relatif sedikit. Sedangkan box plot serapan CO2 menunjukkan banyak pencilan di bagian atas. Ini menandakan bahwa terdapat beberapa pohon dengan serapan CO2 yang jauh lebih tinggi dibandingkan pohon lainnya. Selanjutnya ada korelasi antar variabel. Analisis korelasi menggunakan korelasi Pearson, di mana korelasi antara diameter pohon dengan serapan CO2 memiliki koefisien sebesar 0,8967 yang menunjukkan hubungan kuat positif, yang artinya semakin besar diameter pohon, semakin besar pula serapan CO2. Sementara itu, korelasi antara kerapatan jenis kayu dan dengan serapan CO2 sebesar 0,4998 yang menunjukkan hubungan sedang positif, yang artinya kerapatan kayu juga berpengaruh terhadap serapan CO2, namun pengaruhnya tidak sekuat diameter pohon. Terus yang selanjutnya ada regresi linear. Regresi linear sederhana ini diameter pohon berpengaruh kuat terhadap serapan CO2. Yang pertama ada kerapatan kayu berpengaruh namun tidak dominan. Yang kedua hubungan linear positif pada kedua modelnya. Terlihat pada grafik menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara kerapatan kayu dan kemampuan menyerap CO2. Terus untuk garis biru yang naik ke arah kanan menandakan bahwa semakin padat jenis kerapatan kayunya, semakin besar pula jumlah karbon yang dapat diserap. Namun jika dilihat dari sebaran titik hitamnya, tidak semua kayu mengikuti garis tersebut secara sempurna karena adanya perbedaan antara jenis kayu dan diameter kayu itu tersebut. Next. Terus yang selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini menggunakan diameter dan kerapatan jenis kayu secara simultan. Yang pertama, kedua variabel berpengaruh positif terhadap serapan CO2. Terus yang kedua, diameter menjadi variabel yang paling dominan. Terus bisa dilihat pada grafik ini menjelaskan apa yang membuat sebuah pohon mampu menyerap lebih banyak karbon. Ada 3 hal utama yang bisa dilihat. Yang pertama ada dua faktor penentu. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah serapan karbon dengan sumbu tegak
ditentukan oleh dua hal, yaitu seberapa besar diameter pohon dan berapa kerapatan kayu pada jenis pohon itu. Terus yang kedua ada semakin besar diameter pohon yang ke arah kanan dan semakin padat kayu yang ke arah dalam, maka titik akan semakin naik ke atas. Artinya pohon besar dengan kayu yang padat adalah penyerap karbon yang paling efektif. Terus yang ketiga adalah ada warna-warna titik jenis pohon yang berbeda. Bisa dilihat untuk pohon asem dengan titik berwarna merah, posisi paling ke atas karena ukurannya yang paling besar. Sementara itu pohon seperti durian, waru, dan yang lainnya cenderung berada di posisi bawah karena ukurannya yang masih kecil pada pengambilan data kita. Terus di tengah itu ada bidang miring. Bidang miring ini adalah garis prediksi. Jika tahu diameter dan jenis kayunya, kita bisa memperkirakan berapa banyak serapan CO2-nya. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah diameter pohon adalah faktor terpenting dalam menentukan berapa banyak karbon yang dapat diserap oleh sebuah pohon. Terus semakin besar diameter pohon, semakin tinggi kemampuan serapnya. Seperti pada tabel korelasi yang sangat kuat sebesar 0,8967. Sementara itu, kerapatan kayu juga berpengaruh, namun tidak sedominan ukuran diameter. Terus yang kedua, jika keduanya digabungkan dalam satu model perhitungan, prediksi serapan karbon menjadi jauh lebih kuat. Jika ingin memperkirakan kemampuan pohon menyerap karbon secara cepat, ukuran diameter adalah indikator utama yang paling diandalkan, sedangkan kerapatan jenis kayu menjadi faktor pendukung tambahannya. Ya, begitu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.